هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Maha petunjuk. Tatkala Allah membimbing antum untuk dapat membaca Al-Quran, menghatamkan kitab Allah, tatkala Allah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa sholat malam, kita bisa menundukkan pandangan kita bisa menjaga kehormatan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dapat mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Itu mahal. Tapi kebanyakan kita memandang nikmat itu harta. Kita bisa hadir di majelis ini, aku bisa melaksanakan sholat maghrib. Tidak semua orang bisa sholat maghrib. Tidak semua orang bisa datang ke masjid. Tapi Allah Jalla Jalaluhu menggerakkan hati kita sehingga kita meninggalkan rumah, melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah. Maka kalau bukan dengan petunjuk Allah, kita tidak akan berjaya. Maka semoga Allah menyempurnakan hidayah buat kita di atas Islam, di atas sunnah, dan mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan berbangga diri. Standar orang baik itu tatkala mati. Kalau antum mati di atas Islam dan sunnah, ya kita berharap. Tapi kalau sekarang kita harus terus berjuang, memeras keringat, berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Nabi Yusuf alaihissalam ketika keluarganya datang ke Mesir, ayahnya juga ikut. Setelah bertahun-tahun terjadi perbedaan, perselisihan yang mengantarkan kepada perpisahan dan perpecahan di antara Nabi Yusuf dan keluarganya. Akhirnya Allah kumpulkan. Allah ceritakan di surat Yusuf di ayat 100. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujud. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana dan semuanya sujud untuk Nabi Yusuf. Orang tuanya dan 11 saudara. Waqala, lalu Nabi Yusuf berkata, ya abadi, hada ta'wilul ayat min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan. Dia mengatakan, wahai ayahandaku, ini takwil mimpi yang dulu aku ceritakan kepada ayah. Apa mimpi Nabi Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat 11 bintang, mentari dan rembulan. Aku melihat mereka sujud. Baik, dalam mimpinya melihat itu 11 bintang bersama mentari dan bulan sujud. Dan terjadi setelah berapa tahun? Setelah beliau dibuang oleh saudara-saudara, dijual, beliau hidup
jauh dari orang tua, difitnah oleh seorang wanita, dipenjara bertahun, baru Allah wujudkan mimpi. Beliau mengatakan, qad ja'alaha rabbi, Allah telah menjadikannya sebuah kebenaran, kenyataan. Wa qad ahsana bi, lihat ya, bahasanya Nabi, bahasanya seorang hamba, tidak menisbatkan kebaikan yang dia lakukan kepada diri. Dia mengatakan, dan Tuhanku telah berbuat baik kepada aku. Iz akhrajani minas sijn, ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara. Nggak ada bahasa aku memang nggak salah, aku memang seharusnya keluar. Menisbatkan itu nikmat dari Allah. Allah yang mengeluarkan aku dari penjara. Ditambah lagi nikmat Allah, wa jaa bikum minal badn, dan Allah mendatangkan kalian dari barisan. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan merusak hubunganku dengan saudara-saudara. Enggak ngomong saudara-saudaraku menggolimiku, abang-abangku enggak sayang sama aku, mereka menjual. Lah, beliau mengatakan setelah syaitan, karena memang syaitan penyakit yang membisikkan kepada saudara-saudara. Dan ini termasuk bahasa yang indah. Kita kalau ribut sama saudara kita itu, udah kita tahu dia salah. Gak perlu kemudian kita mengatakan, iya antum yang salah. Ya, saya akan merusak hubungan kita. Inna Rabbi latiful liman yasha. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku itu maha lembut untuk apa yang dia kehendaki. Allah mengaitkan Nabi Yusuf menjadi nabi dan menjadi orang besar di Mesir, tapi untuk menuju ke sana prosesnya panjang sekali. Maka kita perlu sabar menghadapi proses itu. Innahu huwal alim al-hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Ahibatillah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada istri-istri, kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, dan kepada para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahmatullah, tanggal berapa hari ini? 14. Masih tanggal 14. Itu menyebabkan tafarruq, perpecahan gitu. Tanggalnya masih tanggal 14. 18. Tanggal berapa? 18. Berapa? 18. 18. Iya, 18 kan? 18. Nah, supaya kita tidak berpecah belah, kita sepakati. Sepakat? Tanggal berapa? 18. Tanggal 18 Dzulhijjah. Nah, tahun berapa? Tentu. Tahun berapa sekarang? Tahun berapa setahun? Tahun berapa kita sekarang? Tahun berapa?
Yang keras. 1446. 1400. Oh, bisa 46. Dari mana? Apa? Ah, kasihkan lagi roti. Aku yang orang kan. Iya, 1446 Hijriah. Bentar lagi kita akan ganti tahun. Perpecahan yang terjadi di antara umat karena banyak yang meninggalkan pedoman dan pegang. Memang kita awas tafarruq. Kalimat tafarruq ini yang pernah disebutkan di surat An-Nisa ayat 130 berkaitan dengan suami istri. Suami istri ini dulunya orang lain, kemudian dengan sebuah akad mereka menyatu, berkumpul. Tapi ada masalah, kemudian mereka berpisah. Tafarruq itu perpisahan. Perpisahan mengantarkan kepada insyiqaq, perpecahan, yang biasanya dimulai dengan perselisihan. Khilaf itu ada ikhtilaf, ada khilaf. Ada ikhtilaf, ada khilaf. Biasanya ikhtilaf itu perbedaan. Tapi kalau sudah khilaf biasanya masuk kepada perselisihan. Ikhtilaf itu kadang-kadang kita tujuannya sama, mau ke Masjid Al-Hayat, yang satu mau lewat timur, yang satu lewat barat. Tapi tujuannya sama. Tapi kalau khilaf, perselisihan itu tujuannya udah beda, biasa. Maka nanti akan mengantarkan kepada perpisahan. Nah, ketemu setelah waktu itu perpecahan. Dan bisa ini berkaitan dengan suami istri yang awalnya menyatu, bahkan boleh jadi mereka sudah punya anak-anak yang tumbuh besar, mereka didik bersama, kemudian berpisah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yatafarraqa, kalau keduanya berpisah, nggak lagi menyatu. Apa yang harus dilakukan? Yakin bahwa Allah sebagai pemberi rezeki. Terkadang orang itu kalau berpisah bingung gimana setia, ada yang cuma ibu rumah tangga. Sebagai orang tua itu mempersiapkan anaknya untuk bekerja mencari duit supaya kalau nanti berpisah sama suaminya mandiri. Akhirnya dipersiapkan pernikahannya untuk perpisahan. Seharusnya pernikahannya dipersiapkan untuk mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan disiapkan untuk tafarruq, untuk terjadinya perpisahan. Allah mengatakan wa yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi. Kalau mereka berpisah, maka Allah akan mencukupi setiap orang itu dari karunia, dari keluasan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu wasi'an hakim. Allah itu maha luas karunia-Nya, rahmat-Nya, ya, dan maha bijak. Ada hikmah dalam semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi memang udah rumah tangga nggak bisa lanjut, udah ada apa yang nggak perlu saling menjelekkan. Karena kadang-kadang tafarruq ini akan membuat keduanya saling bermusuhan, saling membenci. Bahkan yang ada kalau punya anak, anaknya dibuat memusuhi orang tuanya, memusuhi bapaknya, memusuhi ibundanya, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu pembahasan kita. Jamaah rahimahumullah, Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, riwayat dari banyak sahabat berkaitan dengan tafarruq dan perpisahan yang terjadi di antara umat Islam yang mengantarkan kepada perpecahan. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah
bertafarruq, berpisah-pisah, berpecah belah menjadi 71 golongan. Nasara juga sama, cuma lebih banyak lagi, menjadi 72 golongan, 72 kelompok, firqah. Dan umatku ini, kata Nabi SAW, berpecah belah atau akan berpecah belah, akan berpisah di antara mereka. Dari yang awalnya satu menjadi dua, menjadi tiga, menjadi 10 kelompok, menjadi 30 kelompok, belum cukup terus menjadi 60 kelompok, akan menjadi 70 plus 3 kelompok. Dan umatku akan berpisah-pisah dan berpecah belah menjadi 73 firqah, semuanya di neraka illa wahid, kecuali satu. Ingat pendapat yang kuat, yang dimaksud dengan umat ini adalah ummatul ijabah. Jadi umat itu terbagi menjadi dua, umatnya Nabi Muhammad SAW, ummatul da'wah wa ummatul ijabah. Umat yang wajib didakwai, bagi semua orang. Nasara, Yahudi masuk dalam ummatul da'wah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun ummatul ijabah adalah umat yang merespon dakwah Nabi SAW dan masuk ke Islam. Jadi semuanya di neraka, ingat mereka tetap umat Islam, bukan jadi kafir. Jadi kelompok-kelompok ini nggak kafir. Kalau kafir bukan umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya di neraka kecuali satu, kata Nabi SAW. Siapa yang bisa terhitung? Antum mengaku termasuk yang satu. Kita mau dari mana? Semua orang mengaku. Jadi yang 72 diancam di neraka. Yang satu diberi kabar gembira masuk surga. Ma'ana alaihi wasallam. Mereka akan menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama sahabat. Yang berbeda katakan al-jamaah, humul jamaah, sehingga muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mengaku enggak, saya ahlul bid'ah wal furqah. Ya. Jadi kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi benarkah antum sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Kalau benar bukti, karena semua orang bisa mengaku. Siapa yang tak boleh mengaku? Boleh aja tinggal ngomong, bikin status, saya ahlus sunnah wal jamaah. Boleh. Apakah dibawa ke pengadilan? Coba benarkah ahlus sunnah? Nanti dia benar akan tahu benarkah itu ahlus sunnah wal jamaah. Dan sekarang ada timbangan untuk mengetahui kita ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya ahlus sunnah mengamalkan sunnah, dia cinta sama sunnah, mengajak orang kepada sunnah, dan jamaah dia tidak berpecah belah. Dia berusaha untuk menjadikan semua umat Islam saudara dia yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Akhirnya bilang sedih melihat kondisi umat Islam. Palestina, Gaza, dibantai, dibunuh, ada Al-Quran wa Masma'in. Kita melihat pembantaian itu. Pembantaian itu bisa dilihat dengan nyata, bukan cerita. Kalau dulu mungkin pembantaian yang terjadi di Andalusia itu beritanya baru sampai ke Mekah setelah berbulan-bulan, bahwa ternyata umat Islam di Andalusia sudah habis, dibantai oleh orang-orang Nasara pada waktu itu, Ratu Isabella dan Raja God. Itu beritanya setelah berbulan-bulan habis. Sekarang enggak. Tiap hari sekarang terjadi
sekarang kita nonton. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kan ada perkumpulan, ada persatuan di antara bangsa Arab umpamanya untuk memikirkan solusi dia. Tapi solusinya solusi itu harus kembali kepada agama. Di negeri kita sendiri berapa banyak kelompok, berapa banyak perpecahan yang terjadi. Semua mengklaim kelompoknya yang akan masuk surga. Dan di antara kita juga seperti itu, mengklaim dialah yang masuk surga. Kelompok-kelompok lain nggak ada, cuma lewat saya. Kalau di belakang saya baru masuk surga. Alhamdulillah, Tuhan kita satu, Allah Azza wa Jalla. Tiada sekutu baginya, la syarika lahu. Allah mengutus Jibril dengan wahyu yang satu, Al-Quranul Azim, yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kitab kita satu, Al-Quran. Kemudian Nabi dan Rasul penutup semua Nabi satu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk mengatakan dalam setiap sholat kita satu atau dua kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kita katakan kiblat kita satu. Nih jemaah haji sedang berangkat haji. Ada yang berangkat haji ke Lampung, ada yang mungkin hajinya di Afrika. Nah, di mana haji? Semua berangkat ke Mekah. Bagaimana kita melihat persatuan di Masjidil Haram? Betapa indahnya ketika Syekh Yasir Ad-Dawsari mengatakan sawwa adadi, itu jutaan manusia langsung berdiri merapatkan soft, satu komando, Allahu Akbar, semuanya bertakbir. Ketika rukuk, Allahu Akbar, ada yang nggak mau rukuk? Enggak. Kamu ikut imamnya Wahabi. Kita lihat bagaimana mereka ketika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, semuanya bangkit serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Rabbnya satu. Alhamdulillah. Namun kenapa dengan pedoman yang satu, pegangan yang tunggal, kiblat yang sama, tapi kita bercandu, saling menyalahkan, saling membuli, saling menyakiti, saling mengganggu, bahkan terkadang sampai saling bunuh. Kalau antum membaca sejarah, Hajar Aswad itu pernah tidak ada di Ka'bah. Hajar Aswad itu, untuk baca sejarah, anda lupa tahun 200-an berapa? Kira-kira sama 17 tahun atau 22 tahun? 22 tahun. Hajar Aswad nggak ada di Ka'bah. Jadi jemaah umroh, jemaah haji yang biasanya mengusap Hajar Aswad itu nggak ada Hajar Aswadnya. Mau nyium Hajar Aswad nggak ada Hajar Aswad. Ada di mana pada waktu itu? Nah, siapa yang tahu? Di mana? Bawa ke Lampung? Hah? Di Mesir? Irak? Iran? Mana? Di surga? Di Bahrain, kirim hadiah, Masya Allah. Dikuasain sama Syiah Haram.
kembali. Dia berangkat, dia bunuh jemaah haji pada waktu itu. Kemudian dia bawa pulang. Itu Hajar Aswad. Kenapa? Karena mereka berpendapat orang-orang ini sudah musyrik semua karena menyembah Ka'bah. Kok bisa itu terjadi? Nabi SAW yang menyuruh mereka tawaf di Ka'bah. Beliau memberi contoh mencium Hajar Aswad. Tapi siapa yang disembah? Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka berangkat dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, apa doanya mereka? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tadi terjadi penyimpangan yang menyebabkan mereka mengkafirkan umat Islam. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Angkat tangan. Abdullah bin Muljam. Benar. Abu Lu'lu' al-Farisi. Nah, kasih aja. Abu Lu'lu' al-Farisi, Majusi dia. Baik, orang kafir yang bunuh Umar bin Khattab orang musyrik. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdullah bin Muljam. Ada yang lainnya? Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam. Ya kan mirip-mirip Ustaz. Abdul Rahman bin Muljam ini hafizul Quran, hafal Quran. Hafal Quran. Kok bisa dia bunuh Ali bin Abi Thalib? Menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam, yang dijamin masuk surga. Karena pemikiran yang begitu dibunuh. Sebelum dibunuhnya Ali, Utsman sudah dibunuh sama orang-orang Khawarij. Maka tadi ketika orang sudah bermasalah di pemahaman dia, maka akan terjadi perselisihan, kemudian perselisihan mengantarkan kepada pemecah. Alhamdulillah, kemudian perpecahan semakin banyak dan entah sekarang ada berapa firqah. Sebagian ulama menyampaikan kayaknya sudah terkumpul 73 ya. Ada yang mengatakan belum, ada yang mengatakan lebih banyak dari itu sebenarnya, tapi intinya ya 72. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 92. Allah mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini, nih agama tauhid, umat ini adalah agama yang satu, adalah umat yang satu. Wa ana kata Allah, dan aku adalah Rabbukum, Tuhan kalian. Rabb kalian sembahlah. Seharusnya tatkala orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah akan terjadi persatuan. Kalau bicara solusi utama perpecahan yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah, yang menyebabkan umat Islam melihat saudaranya di Palestina dibunuh, dibantai dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ada permasalahan dalam tauhid mereka. Jadi kalau mau menyamakan soft, harus disamakan dulu hati, samakan dulu tauhid. Rasulullah SAW beliau mengumpamakan
Jumlah umat Islam di dunia ini berapa? Iya banyak. Berapa banyak itu? Berapa? 2 miliar. Yang dari mana? Kasih kan? Antum banyak baca Quran. 2 miliar jemaah. Banyak sekali. Di Indonesia ada berapa juta? Mungkin 230, 240 juta umat Islam. Banyak sekali. Beliau mengatakan, Mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman. Pokoknya dia beriman, saudara kita. Tapi bajunya lain, Ustaz. Apa? Warnanya merah. Warnanya merah, hijau, biru, kuning. Apapun warnanya. Ingat, selama muslim dia saudara. Mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan umat Islam ini dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka itu seperti satu jasad, satu tubuh. Jadi 2 miliar umat Islam ini seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal hum. Apabila ada satu organ yang sakit, maka semua tubuhnya akan fokus ke yang sakit. Panas, demam. Demam itu bukan sakit. Demam itu dalam rangka mengobati yang sakit. Ada yang sakit. Maka dampak itu seluruh tubuhnya berusaha untuk memberikan perlindungan kepada yang sakit ini. Kalau dokter menjelaskan ini, karena bukan dokter, dokter menjelaskan bagaimana tubuh itu merespon kalau ada yang sakit, Ustaz. Jadi demam. Maka orang minum obat itu bukan untuk menghilangkan demam, tapi untuk menurunkan panas, karena memang diperlukan panas tubuh itu untuk mengobati yang sakit. Nggak bisa tidur, mikirin yang sakit. Padahal yang sakit ujung jempolnya, tapi matanya nggak tidur. Ujung jempol yang sakit sama dokter dipegang apa? Dahinya. Kok panas? Itu benar. Dicari mana yang sakit. Ketemu ujung jempolnya ternyata ada apa? Cantang. Biasanya yang di ujung jempol itu yang Cantengan. cantengan. Bayangin itu jemaah. Dicari-cari sama dokter, ternyata masalahnya di ujung jempol. Masalah di situ ada penyakit. Tapi bagaimana tubuh kita merespon hal ini? Ana bertanya sama antum, sudah duduk bareng di Masjid Al-Hayat dari sejak sebelum sholat maghrib. Belum kenal saya. Antum sudah kenal mengenai kanan dan kiri. Kanan kiri. Itu loh biasa. Antum siapa? Enggak. Nama antum siapa? Oh, anu Pak Soekarno. Namanya apa? Yang pakai Fakih. baju. Hah? Fakih. Oke. Iya. Antum Kenal dengan yang di Antum namanya siapa? Rasid. Fakih. Pakai. Ditanya ada. Orang mana nih? Bukan saudara antum. Saudara antum kenal. Kenal siapa namanya, dari mana, berapa anaknya. Tanya lagi. Gimana? Dari kalian, Masya Allah, apa profesinya itu? Oh, Masya Allah, anda kasih hadiah. Apa? Kasihkan kepada kenalan antum yang baru. Yang ini buat aku. Dan jemaah anak akan mulai kajian, nggak akan lanjutin kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan kiri. Mama juga kenalin yang di kanan
Pati. Paki. Paki. Rashid. Sama siapa? Oh, di Pak. Oh, di. Di. Raja Basa. Oh, Raja Basa. Kalau aku kalian. Jangan angkat. Ibu-ibu juga ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Benar itu. Baik, mana mau tanya? Apa keutamaan antum tadi berjabat tangan sama saudara? Apa berjawab? Menggugurkan dosa. Kenapa antum dari tadi nggak menggugurkan dosa? Kasih gini. Bayangin antum salaman aja, kenal ya kenal alam masalah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, kalau bicara awas tafarruq ya. Ketika Nabi pertama datang ke kota Madinah, Nabi Alaihissalam mengatakan, Ayyuhan nas afsyus salam. Kadang datang orang baru nih, datang orang baru dari kota Mekah, yang dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, yang boleh jadi dipandang akan menjadi beban buat orang-orang yang ada di Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Kemudian wa'atimut ta'am, berbagilah makanan kalian. Ini bicara awas tafarruq. Ketika antum udah ucapkan salam, kasih hadiah, kemudian wasilul arham, sambung rahim kalian, wasallu billahi wan nasu niyam, kalian sholat di malam hari. Ada waktu orang-orang tidur, kalian akan masuk surga dan salam aja kayak gini akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan permusuhan. Pokoknya antum kemanapun, ke masjid manapun, ketemu orang Islam apapun bajunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pun berjabatan tangan, ada fadilah tersendiri. Man min
surat Ali Imran ayat 103. Setelah 102 sampai tahu dengan Ali Imran ayat 102. Nah, Masya Allah, santawarullah kasih dia. Iya. Ayat yang sering dibacakan sama khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang iman, orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Di ayat selanjutnya 103 ada perintah Allah bagaimana menjaga ketakwaan, bagaimana mencapai tingkat takwa yang hakiki. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, yang kepada agama Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tafarruq itu maknanya bercerai-berai, berpisah, bercerai-berai. Lalu kata Allah, wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingat ya, kata Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di mana dahulu kalian saling memusuhi. Jadi sebelum datang Islam, bagaimana orang-orang Ansor di kota Madinah itu perang tidak ada habis. Ada dua kabilah besar di sana. Yang dua kabilah besar ini sebenarnya asal muasalnya kakak beradik, Aus dan Khazraj. Dan kita semua yang ada di masjid sini asalnya satu, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada Hawa. Kemudian setelah itu muncul anak keturunannya. Lalu habis. Manusia itu sempat habis. Kapan? Di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kemudian punya anak yang mana semua manusia yang ada sekarang ini adalah keturunannya Nabi Nuh. Jadi kalau antum ditanya, antum keturunan siapa? Oh, saya keturunan Nabi. Betul kan? Atau antum tak mau jadi keturunan Nabi? Nggak, orang nggak mengaku-ngaku. Antum keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam Nabi Nuh alaihissalam. dan Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan Nabi. Ketika Haji Wada berkumpul seluruh umat Islam dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Islam pada waktu itu ya masih di Jazirah Arab, tapi sudah sampai ke perbatasan dengan Syam, sudah ada di perbatasan dengan Irak, sudah sampai. Nabi SAW di depan 100.000 umat Islam. Beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua dari Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. Ala la fadla li Arabin ala ajami, wala li ajamin ala Arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bittaqwa. Ingat ya, kata Nabi SAW, orang Arab itu tidak lebih baik daripada orang Ajam. Orang Ajam juga tidak lebih mulia daripada orang Arab. Yang putih, antum lihat, sebagian kita putih, sebagian kita ada gelap dikit. Nah, ada yang kuning, macam-macam kulit. Orang putih tidak lebih baik daripada orang hitam. Yang hitam tidak lebih baik daripada orang putih, kecuali dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengingatkan mereka agar jangan sampai perbedaan
menyebabkan perceraian. Perbedaan menyebabkan perpecahan? Enggak. Ada hal yang berbeda di antara kita. Antum suku Jawa, yang ini suku Sumatera, yang ini suku mana, tapi kan semuanya satu. Ketika kita tahu satu, seharusnya bersatu. Maka kalau kita membaca ayat-ayat di Al-Quran yang memerintahkan kepada persatuan, itu lebih sedikit daripada ayat-ayat yang melarang perpecahan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang melarang tafarruq, perpecahan, perpisahan, perceraian, itu lebih banyak daripada ayat yang memerintahkan kepada persatuan. Kenapa? Karena hukum asalnya satu memang. Hukum asalnya semua satu dari Adam. Bicara agamanya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, kitabnya satu. Terus kenapa antum berpisah? Maka Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang dulunya kalian saling bermusuhan, kemudian Allah Jalla Jalaluhu menjadikan kalian bersatu hatinya, menyatu jiwanya, saling mencintai, jadi saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Antum dengan nikmat Allah jadi saudara. Sebagai kita tinggal di rumah, bertetangga dengan banyak orang. Lalu kadang-kadang muncul, Ustaz, anak di kampung anak sendirian, Ustaz. Kok sendirian? Tetangga itu bukan muslim, yang muslim, Pak. Saya belum ngaji. Muslim saudara itu. Emangnya yang saudara yang disebut ikhwan itu yang sudah ngaji? Kalau lihat udah sering di masjid, ini ikhwan Ustaz. Kalau melihat perempuan yang jilbabnya udah lebar ya, udah pakai niqab apa katanya, ini ikhwan Ustaz. Kalau yang itu masih pakai celana, oh cewek Ustaz. Ini lihat, benih-benih perpecahan dan perceraian ada di diri kita. Kita nggak mau bersatu, saudara kita. Yang kita punya kewajiban mendakwai dia, karena itu wa tawasau bil haq wa tawasau. Allah sebutkan kalian jadi saudara dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau Allah mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, kata Allah, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada. Antum jadi muslim karena Allah. Antum ngaji, belajar sunnah, mengamalkannya. Siapa yang kasih hidayah? Maka jangan sok. Jangan. Kadang-kadang di antara kita ada yang merasa ikhwan senior. Saya ikhwan senior. Ini baru ngaji bahan. Ikhwan senior di mana duduknya? Ke depan. Ini ikhwan senior. Hebatlah. Lebih senior mana? Umar bin Khattab sama Utsman bin Affan. Usman. Kok bisa? Iya, Usman. Utsman. Iya, kenapa kok bisa Utsman? Karena Kalau masih itu siapa? kalau kok tuh Umar lo yang dapat hidayah Usman. Oh iya. Bagi dua mana? Makasih Dan. Iya, Utsman masih Islam lebih dulu daripada Umar. Umar masih kafir, Umar masih musyrik, Umar masih mengganggu dan menyakiti umat Islam. Utsman sudah berjuang dalam agama. Tapi ternyata Umar bisa mengalahkan Utsman bin Affan. Umar bisa jadi orang nomor 2. Makanya tadi antum boleh jadi ngajinya lebih dulu. Tapi belum tentu antum lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Maka Allah mengingatkan kalian dulu berada di pinggiran neraka ini, Allah selamatkan kalian.
bisa satu kecamatan ya satu tempat. Semua orang tuh ini loh umat Islam. Walaupun secara hukum sah-sah saja orang sholat bikin sholat di sana, bikin sholat di sana, tapi tadi persatuan harus dijaga, perpecahan harus dihindari. Apa dampaknya kalau umat Islam sudah berpecah belah menjadi kelompok yang kecil-kecil? Kalau antum membaca sejarah kenapa pasukan salib itu bisa menguasai Palestina, karena umat Islam sudah berpecah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Anfal ayat 46, Allah mengatakan wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, taatilah Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu pegangan kita dalam persatuan. Wala tanaza'u, janganlah kamu berbantah-bantahan. Kita itu kalau sudah berbantah-bantahan sama saudara kita ya, sebagian kawan-kawan yang suka kasih komentar di media sosial, tolong antum mikir dulu. Komentar antum itu akan menyebabkan perpecahan, akan menimbulkan permusuhan, akan membakar api kebencian, atau komentar antum akan mendinginkan yang panas, akan mencairkan yang beku, akan menyambung yang putus. Allah mengatakan wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Ketika antum mau kasih nasihat dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang mulia. Tunjukkan antum penuntut ilmu, muslim yang beradab. Katakan mohon maaf, sependek yang anak pelajari masalahnya seperti ini, tanpa ada pencelaan, hinaan. Kita tahu memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak harus mengantarkan kepada perselisihan, tapi kadang-kadang perselisihan mengantarkan kepada perpecahan. Tolong jangan berbantah-bantah. Kadang-kadang pusatnya aman-aman saja, nggak aman sahabat. Komentator ya. Ya Allah, anda kalau bicara komentator ingat dia tahun 90-an ya. Anda baca di koran ketika Piala Dunia zaman. Piala Dunia semua kan negara-negara yang tim ya. Main di Jerman atau main di mana pada waktu itu. Itu ada karikatur di Jawa Pos. Indonesia kirim apa? Ke Piala Dunia. Itu gambar-gambar orang bawa koper tulisannya komentar. Kita memang suka komentar. Makanya antum berpikir. Allah katakan wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Antum kasih nasihat, lanjut pergi. Dan ingat ya, ketika kasih nasihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka kalau bicara memilih kata-kata yang terbaik, bukan yang baik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Kalau ada dua kata baik, antum pilih yang terbaik. Kita enggak. Kita pilih kata yang paling pedas. Ini suruh milih yang terbaik. Kenapa? Kenapa kok disuruh milih yang terbaik ketika bicara sama saudara kita? Ketika komentari dia, ketika memberikan nasihat kepada dia, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna syaitana yanzalu bainahum. Syaitan itu tidak merusak hubungan di antara mereka. Makanya Nabi Yusuf sama sekali tidak ngomong kepada keluarganya, iya bang, kalian dolim dulu sama aku. Nggak ada. Yang dikatakan
Israel di sana berapa penduduk Israel ya? Oh, mana sama? Berapa jumlah Yahudi di dunia? Coba lihat dulu. Anak kasih hadiah. Oh, hadiah akhwat. Gimana akhwat jawab? Masya Allah. Nah, 15 juta. 15 juta kasih hadiah. Oh. Bayangkan Yahudi seluruh dunia jamaah jumlahnya berapa? 15 juta. 15 juta. Tapi bersatu. Umat Islam berapa jumlahnya? 2 miliar. Tapi bercerai. Allah sudah sebut. Wa tadhhabu rihukum, hilang kekuatan kalian kalau kalian bercerai. Kalau sudah berbantah-bantah ribut di antara kalian, subhanallah, Nabi alaihissalam lebih menjaga persatuan. Beliau itu mengatakan, ana za'im bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhibban. Dengarkan, aku kata Nabi SAW memberikan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan walaupun dia benar. Ada kondisi kita benar tapi gak bisa kita lanjutkan berbantah-bantahan. Orang ini tidak mencari kebenaran. Antum kalau ribut sama dia yang ada permusuhan nanti. Kan yang sering anda lihat di komentar ya. Antum lihat orang ini hanya memancing di air keruh, hanya mencari panggung. Ketika dia membuat sebuah komentar yang negatif, maka biasa kalau semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Makasih atas komentar. Selesai. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Dia setiap 5 menit dia biar kita ini bersatu, tinggalkan perpecahan. Lalu Allah katakan wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian bersama orang-orang sabar. Ahibati fillah, di surat Al-An'am ayat 153 Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kalau kita bicara bagaimana kita bersatu Ustaz, sedangkan kita berbeda-beda, ya kita harus kembali kepada yang satu tadi. Kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, kepada tata cara Nabi beribadah. Allah mengatakan wa anna hadza sirati, bahwa yang kami perintahkan ini adalah sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, kata Allah, ikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Lorong-lorong itu jangan diikuti. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabil. Fatafarraqa, maka yang akan terjadi bercerai-beraikan. Hal itu akan membuat kalian bercerai di antara kalian, meninggalkan jalan yang sudah ditetapkan. Semua dengan kelompoknya masing-masing, semua dengan benderanya masing-masing, semua dengan ustadznya masing-masing, dengan gurunya masing-masing. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Jadi penyebab perpecahan itu banyak. Penyebab yang paling besar adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi alaihissalam ketika memberi wasiat kepada para sahabatnya, fa innahu may
Semua akan membuat cara baru, beragama dengan metode yang baru, karena merasa, oh para sahabat Nabi itu kan manusia biasa, kita juga manusia biasa, sama-sama kita. Enggak. Mereka yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Mereka yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Maka ikuti para sahabat Nabi. Semua mengaku berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, tapi dengan pemahaman masing-masing. Usahakan dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian yang menyebabkan perpecahan adalah mengikuti hawa nafsu. Kita semua punya keinginan. Maka tolong ya anak nasihat buat diri anak sendiri, buat para ustaz, hindari mengikuti hawa nafsu, mencari panggung, mencari jamaah, apalagi tambah cari fulus, itu menyebabkan perpecahan. Kemudian yang menyebabkan perpecahan, kebodohan, nggak memahami agama, menggunakan akalnya saja dalam beragama. Anda ingat ya, dulu pada waktu anak mahasiswa kita jadi pembimbing haji, ya kita memberikan penjelasan kepada jemaah sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Ada kali kita sebutkan ucapan para sahabat dan para ulama. Itu jamaah tanya, Ustaz, Anda lihat dari tadi Ustaz nyampaikan firman Allah sabda Nabi SAW, ucapan para sahabat, mana pendapatnya Ustaz? Kita diminta untuk punya pendapat yang menyelisih itu jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang imam al-mujtahid al-mutlaq, beliau mengatakan, idza wajadtum qaum, kalau kalian mendapatkan ucapan yukhalifu qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian mendapati ucapan itu menyelisih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadribu bi qauli ardul haq, kalian ambil ucapanku itu, lemparkan ke tembok yang lurus ini, lemparkan di sana. Orang itu baru mengungkapkan pendapatnya ketika dia tidak mendapatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia menyimpulkan. Tapi kalau para orang belajar aja dulu mulai mengeluarkan fatwa, kebodohan kepada agama ini menyebabkan perpecahan semakin banyak. Sekarang orang belajar agama dari YouTube, boleh itu platform yang banyak kebaikan di sana, tapi juga banyak keburukan di sana. Antum akan ketemu dengan ustaz-ustaz yang mengatakan semua agama gimana itu? Ketemu dengan ustaz-ustaz yang mengatakan jilbab bawah. Ada orang-orang seperti itu. Ketemu dengan orang-orang yang mengatakan LGBT lumrah, nggak apa-apa. Lalu mereka ciptakan Allah. Memang dia nggak punya hasrat. Mau dia apain? Kemudian berdalil dengan Al-Quran. Ada dalilnya mereka. Ada seorang profesor doktor, profesor perempuan. Dia sempat mengajukan perubahan undang-undang hukum keluarga ke DPR. Dia mengajukan bagaimana masa iddah itu bukan hanya buat perempuan. Gimana Bapak-bapak? Betul. Dia mengajukan karena ya sebagai bentuk keadilan. Kenapa perempuan kalau ditinggal mati suaminya nunggu 4 bulan 10 hari? Laki-laki ditinggal mati istrinya besok pagi. malam itu nikah dia. Betul diajukan ke DPR. Alhamdulillah ditolak pada waktu itu. Dan dia termasuk yang berpendapat kaum Nabi Lut itu diadab sama Allah karena mereka melakukan homoseksual itu dengan paksa. Kalau ridho sama ridho, nggak apa-apa. Oh jelas.
fanatisme terhadap pendapat. Ingat yang namanya pendapat itu bisa salah dan bisa benar. Pendapat. Makanya kalau kita lihat perbedaan pendapat antara Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebenarnya mereka itu tak berbeda dari sisi mereka semuanya mencari kebenaran. Al-Imam Syafi'i ketika berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib sholat, beliau berpendapat karena ada dalil. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i itu mengikuti dalil. Al-Imam Ahmad tidak kunut subuh. Kenapa? Ikut dalil juga. Cuma mereka berpendapat bahwasanya dalilnya tak sahih. Jadi tatkala ada perbedaan pendapat yang memang ada ruang untuk berbeda, tolong jangan fanatik di sana. Hargai pendapat orang lain. Ya, tadi ada permasalahan-permasalahan yang memang ada ruang untuk berbeda. Tapi ada permasalahan yang nggak boleh kita berbeda di sini. Jangan berbeda. Nggak ada dalilnya,
Ustaz itu juga manusia. Ah. Nah, sampai yang ungkapan sebagian ulama mengatakan ma khala jasadun min hasad. Enggak ada tubuh yang selamat dari hasad. Jadi Ustaz antara kiai, guru mungkin terjadi. Kalau sudah urusannya dunia, kata Nabi SAW, kalian akan bersaing, kemudian saling hasad. Yang ketiga, tatadabarun, saling ketemu, saling memberikan hukum. Yang terakhir, tsumma tatabaghatun, kalian akan saling bermusuhan. Maka hati-hati. Kita harus sering bermuhasabah tentang urusan dunia. Ambisi kita itu apa sih? Kalau sudah dunia, berlomba-lomba bersaing untuk urusan dunia, kedudukan, kekuasaan, dia sudah akan terjadi perselisihan. Padahal perselisihannya masalah yang ada ruang untuk berbeda, tapi enggak. Dia bikin perpecahan karena dianggap urusannya urusan agama, urusan yang bisa kita berbeda dan saling menghargai. Kemudian ya, yang menyebabkan perpecahan ini memang ada usaha dari musuh-musuh untuk memecah belah di antara umat Islam. Ada kelompok-kelompok yang memang dibuat oleh orang-orang kafir. Salah satunya Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah Qadiani itu markas besarnya di mana? Di London, di Inggris. Jadi diciptakan kelompok ini memang di India pada waktu itu, India Pakistan, ketika dijajah oleh Inggris, bagaimana melemahkan semangat jihad umat Islam. Dibentuk dan didanai, punya TV di sana. Itu termasuk ya usaha dari mereka untuk memecah belah umat Islam. Solusinya ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh, terus belajar agama, ya, berakhlak yang mulia, yang tertipu dengan dunia, saling mendoakan. Boleh jadi ada kawan kita, ada ustaz kita mungkin yang kalau kita lihat yang punya pendapat yang tak sesuai, doakan dan tabayun, tanya. Boleh jadi memang pendapat itu ya boleh dalam agama, jangan sampai menyebabkan perselisihan. Jadi perbedaan itu jangan sampai menyebabkan perselisihan. Ketika memang ada ruang berakhlak yang mulia, selalu berbaik sangka sama saudara kita. Jangan fulan cinta dunia, jangan. Cari kedudukan, cari kekuasaan, cari panggung. Nah, doakan dia. Jangan mencela orang lain, karena terplesetnya dia dalam kemaksiatan. Boleh jadi, tapi jangan dicela. Didoakan. Jadi suatu saat antum dikasih ujian yang sama dan itu tidak salah. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat anda sampaikan bersama kali ini. Dan semoga masih ayat cepat selesai. Dapat aja dan bersih bisa selesai. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa. Apakah istri wajib membantu suami untuk berbakti pada kedua orang tua? Ana sudah berusaha menasihati istri, mana yang lebih utama, memberi nafkah orang tua atau membeli jajan dan make up istri? Ya, sebenarnya istri itu gak wajib berbakti kepada mertua, tapi istri itu wajib berbakti kepada suami. Namun sebagai bentuk kebaktian dia kepada suaminya, membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ya, tidak semua yang kita inginkan di dunia ini menjadi kenyataan. Kadang-kadang ada yang diuji sama mertuanya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji sama istri. Bagaimana sekarang supaya
yang sering ngasih nasihat istri. Ada kala bosan dia dengan nasihat. Berikan perhatian kepada istri. Ya, udah dikasih nasihat, udah. Sekarang berikan perhatian. Pulang dari tempat kerja, berikan bunga buat istri. Nah, anak mau tanya, mana yang sudah nikah 20 tahun yang datang? Masya Allah. Kapan kalian kasih bunga buat istri? Satu baik. Mau ulang tahun. Oh, salah. Sekali kasih bunga, yang ada Salah. dia buat antum. Salah. Tiap bulan kasih bunga. Nah, kadang-kadang kita nasihat. Istri anak tidak mendengar nasihat, sepertinya sudah tertutup hati. Masalahnya aku nggak pernah buka hati. Nabi SAW bagaimana ketika hendak memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ini juga ya, cara memilih kata-kata ketika memberikan nasihat penting supaya tidak terjadi perceraian nanti. Katakan kepada istri antum, wallahi inni uhibbu. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, demi Allah aku cinta kepada Abu Jahal, demi Allah aku cinta kepada. Baru kasih nasihat. Maka dari antum memberikan nasihat, kemudian kau bicara memberi nafkah orang tua atau memberi jajan dan make up untuk istri. Yang pertama bicara nafkah, maka lebih wajib kepada istri. Bicara nafkah ini sandang pangan apa yang memang menjadi kebutuhan pokok istri. Adapun yang lainnya boleh jadi kebutuhan sekunder, maka tatkala itu harus memberikan nafkah kepada orang tua. Wajib memberikan nafkah kepada orang tua setelah istri kasih, itu kasih nafkah kepada orang tua nggak mampu. Cuma tadi perempuan itu paling senang sama suami yang royal. Betul Ibu? So, akan tuh jangan kasih. Termasuk al-ihsan, ya, al-ihsan, berbuat baik. Antum ketika ingin ihsan berbuat baik kepada orang tua antum berbuat baik sama istri. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ahsin ilan nas tasta'fid qulubahum laqala ma malakat bi ihsan. Kalian berbuat baik kepada manusia, engkau akan memperbudak hati mereka. Berapa banyak ya perbuatan baik yang menyebabkan orang lain itu jadi budak. Terus berbuat baik sehingga dia akan malu ketika aku minta sesuatu kepada dia, minta tolong ya ibu ini siapa, karena dia tahu aku baik sama dia. Tapi kalau aku baik sama dia, baru ngasih kau diminta, tuh bang minta ini bang, tunggu ya, sholat istiqomah. Bolehkah mengajak istri tinggal di dekat rumah orang tua agar anak muda berbakti atau mengajak tinggal bersama orang tua? Mohon nasihat Ustaz, anak untuk anak terutama istri anak. Kebetulan dia hadir. Iya. Pentingnya belajar agama supaya kita tahu hak dan kewajiban. Banyak orang menikah tapi dia nggak paham apa kewajiban dia, apa hak dia. Istri itu punya hak tempat tinggal. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdi wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihim. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau antum kaya, kasih tempat tinggal ya layak, kasih kamar yang bagus, pakai AC, sesuai dengan kemampuan. Dan jangan membahayakan mereka. Kalau bicara membahayakan itu, mengumpulkan dua istri di satu tempat boleh jadi membahayakan. Enggak,
Yang tembok pertamanya itu tertutup, nggak ada apa? Nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, dan dibuat segi 5 menghadap ke kiblat supaya orang nggak sholat menghadap ke kuburan. Jadi hendaklah sholat di masjid yang nggak ada kuburan. Tapi kalau mereka ada masjid, kecuali masjid yang di halamannya ada kuburan, tapi bukan di dalam masjid, insya Allah sholatnya masih sah ya. Walaupun sebagai mama memakruhkan itu, karena dikhawatirkan nanti ada yang kita minta sama yang di kuburan. Anda merasakan dan melihat secara langsung ketika berbeda manhaj dalam Islam seperti berhadapan bermusuhan dengan orang kafir. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kadang-kala kita ini baik, jadi di antara yang menyebabkan perpecahan itu juga berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Boleh jadi saudara kita memang dia nggak paham, nggak mengerti. Boleh jadi dia merasa itulah yang benar. Maka perlu ada diskusi aja. Tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingat, para ulama menyebutkan bahwa la ingkar, tidak ada pengingkaran dalam masalah yang boleh berbeda pendapat di dalam. Nggak boleh kita mengingkar. Yang disebut masalah khilafiyah. Tapi ingat, tidak semua khilaf itu diterima. Tapi masalah-masalah yang memang ada perbedaan pendapat dan boleh ada ruang untuk berbeda di sana, nggak boleh kita mengingkari. Yang boleh adalah berdiskusi, menyampaikan, coba kita bahas kembali masalahnya. Itu kan nggak setuju, Anda setuju dengan masalah itu, coba diskusi, tapi tidak dengan mengingkari. Ini adalah masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda. Disebabkan oleh apa umat Islam berpecah belah dari 73 golongan? Ini sudah disebutkan tadi penyebab perpecahan itu. Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsu ya. Apakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara? Adakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara menanggulanginya? Kalau tersesat ya banyak kan. Kita lihat bagaimana umat Islam mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat seperti itu. Solusinya apa? Kita doakan mereka dan kita mendakwahkan mereka. Afwan ini bertanya mengenai status pernikahan. Karena ada sepupu istri, nah ini juga orang menikah itu harus ada ilmunya, supaya dia tidak menggolimi pasangan. Apa yang bertanya mengenai status pernikahan? Karena ada sepupu istri yang sudah lama bercerai, mungkin lebih dari 3 tahunan, dan Anda belum tahu pasti kenapa waktu itu bercerai. Karena waktu itu Anda belum menikah. Yang ingin tanyakan, bukankah jika sudah bercerai, si wanita harus menikah dengan pria lain dulu baru bisa rujuk? Tapi mereka sudah rujuk dan sekarang sudah punya anak lagi. Bagaimana untuk anak dalam pernikahan tersebut? Nah ini kan, Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, talak cerai yang boleh rujuk itu 2 kali. Jadi kalau tadi mereka sudah bercerai 3 tahun, mau bercerai 10 tahun, tapi masih 2 kali bercerai, bisa rujuk. Bisa rujuk, iya betul, nggak bisa rujuk. Yang bisa nikah baru. Jadi rujuk itu adalah untuk kembalinya suami kepada